Halo bro. Kembali lagi bersama saya Genu dan selamat datang di Jam Film. Sebelum masuk, saya ingatkan tonton yang seri pertama dan kedua. Linknya ada di deskripsi. Kalau sudah, bisa lanjut ke sini. Oke, biar nyambung. Saya berani menjamin bahwa perang di seri yang ketiga ini bro, jauh lebih mengerikan dan jauh lebih epik dari kedua seri sebelumnya. Jadi tak perlu banyak basa-basi lagi di awal. Langsung saja, mari kita mulai. Di awal cerita, di malam bulan purnama, Raja Qin yaitu Esai mendapatkan laporan dari tangan kanannya yaitu Subun Kun tentang keberadaan Xin yang sudah menghilang selama 6 bulan. Yaps, seperti yang kita lihat di akhir cerita, di seri yang kedua, Xin menuju ke istana Jenderal Langit Agung Qin, yaitu Oki, guna untuk menjadi muridnya. Yang pada akhirnya, Xin berhasil menuntaskan tes syarat yang diberikan oleh sang Jenderal Oki. Sehingga, saya meyakini, dengan Xin yang sudah lolos untuk menjadi muridnya Oki, Xin akan muncul kembali di hadapannya sebagai prajurit yang lebih sangar daripada sebelumnya. Kembali saya tekankan, inti dari kisah sejarah ini adalah, buat yang baru nonton, pause video ini dan silakan tonton seri pertama dan kedua terlebih dahulu, oke? Selain agar kalian nantinya bisa lebih paham, ayo guys, perkaya saya dengan AdSense ini. Baik, kembali akan saya lanjut. Ini adalah sebuah kisah di zaman dimana 7 negara besar di Tiongkok saling berperang satu sama lain, atau biasanya yang disebut dengan Seven Warring States. Ada Qin, Han, Wei, Zhao, Yan, Gi, dan juga Chu. Sorry kalau pronunciasinya tidak sesuai dengan Cina. Tapi satu hal yang pasti, bahwa 7 negara tersebut sudah terlibat perang selama 500 tahun lamanya. Dan Raja Qin yaitu Esai atau Xin Xin Huang menjadi satu-satunya raja di Cina yang berambisi untuk menyudahi perang yang tiada akhir tersebut. Dan menyatukan seluruh kerajaan di Cina itu menjadi satu panji di bawah dinasti Qin. Kerajaan Qin setelah pertempuran pertamanya di dataran Dakan, Xin meminta Oki untuk melatihnya agar dia bisa menjadi jenderal agung yang hebat. Dan sebagai tes awal, Oki memberi Xin satu ujian untuk diselesaikan, di mana Xin ditugaskan untuk memulihkan tatanan di dataran yang penuh dengan konflik antar suku yang tiada akhir. Yang pada akhirnya, Xin berhasil menyelesaikan tugas tersebut. Namun pada saat yang bersamaan juga, di dekat perbatasan Qin, ada sebuah ancaman yang lebih mengerikan daripada pertempuran di Dakan yang tengah mendekati mereka. Dan inilah Kingdom. Di Cina Barat, di mana wilayah kerajaan Qin berada, kita diperlihatkan satu benteng perbatasan mereka, yaitu Benteng Kansui. Seorang petani dan anaknya tiba-tiba panik ketika melihat ribuan pasukan dari kerajaan sebelah menuju ke tempat mereka. Malapetaka telah datang, dan pasukan tersebut adalah pasukan kerajaan Zhao. Sedangkan di ibu kota kerajaan Qin yaitu Xianyang, langsung saja di dalam istana terjadi kepanikan ketika mereka mendapatkan laporan tentang penyerangan yang dilakukan oleh Zhao di benteng perbatasan mereka. Ditambah lagi, Jenderal Hyuko yang paling dekat dengan wilayah tersebut tengah menjalankan ekspedisi ke kerajaan Han. Sehingga tidak ada jenderal mumpuni mereka yang stay di dekat wilayah tersebut. Sai langsung membuat keputusan cepat. Dia ingin memanggil kepala militer dan ahli strategi kerajaan yaitu So Haikun. Namun, karena So Haikun secara teknis adalah orangnya Ryofu atau fraksinya si Perdana Menteri, Sisi khawatir kalau hal tersebut malah akan menjadi momennya si Ryofu. Namun, saya menjawab tidak ada waktu untuk berdebat. Yang menyerang mereka kini adalah negara Zhao. Selain kekuatan militer dan besarnya negara mereka setara, Zhao datang dengan dendam yang besar kepada Qin atas peristiwa masa lalu mereka di pertempuran Chohei. Selaras dengan penjelasan yang ada di dalam ruangan Dewan Strategi Qin, Moki, yaitu salah satu ajudan So Haikun, menjelaskan kepada Karyoten
bahwa tidak ada negara lain yang dendamnya lebih besar daripada negara Zhao. Itu semua gara-gara peristiwa 16 tahun yang lalu, di mana dulu salah satu almarhum dari 6 Jenderal Agung Qin, yaitu Hakuki, melakukan pembantaian kepada Zhao di pertempuran Chohei. Sudah pernah saya jelaskan di seri yang kedua tentang siapa saja sosok dari 6 Jenderal Agung Qin di generasi pertama. Ingat ya, Hakuki melakukan pembantaian yang tidak tanggung-tanggung, di mana ketika Zhao sudah menyerah, beliau malah tetap membantai mereka, yang dimana tercatat dalam sejarah sebanyak 400.000 orang dikubur hidup-hidup oleh beliau. Sungguh sangat mengerikan. Lantas, jika ada historical yang seperti itu, kenapa Qin tidak mempertebal pertahanan mereka di sisi wilayah yang dekat dengan Zhao? Itu semua karena Qin masih mengira bahwa Zhao tidak akan pernah bisa lagi memiliki kapasitas untuk mengarahkan pasukan mereka setelah tidak ada jenderal di dalam negeri Zhao itu sendiri, yang dulu disebut sebagai 3 langit besar Zhao. Jadi, jika Qin kecolongan tentang Zhao yang bisa menyerang, itu artinya Zhao telah menciptakan seorang jenderal kuat yang baru. Lalu, kita dibawa ke perbatasan Kansui. Di sana, kita diperkenalkan dengan Ajudan Jenderal 1 pasukan Zhao, Fuki, dan juga Ajudan Jenderal 2 pasukan Zhao, yaitu Mangoku. Mereka telah menyandera para warga sipil. Salah satunya adalah petani dan si anak yang diperlihatkan di awal tadi. Dan dengan dendam yang membara atas nama Zhao, Mangoku membantai mereka semua tanpa ampun. Kembali ke istana Qin, di mana Sohaekun menghadap Raja Sai, dan secara bersamaan pula Ryofu bersama orang-orangnya termasuk Jenderal Mobu memasuki istana raja. Lalu, tidak lama kemudian, mereka juga kedatangan pengirim pesan yang mengatakan bahwa benteng Kansui telah dikalahkan dan seluruh rakyatnya telah dipenggal. Dan selanjutnya, Zhao akan menuju ke benteng Bayo, yang mengartikan kerajaan Qin harus segera membentuk sebuah pasukan. Secara teknis, benteng Bayo adalah benteng yang besar dan memiliki 150.000 penghuni. Dan Bayo adalah kunci garis depan Qin. Jika Bayo jatuh ke tangan pasukan Zhao, maka mereka akan mendapatkan satu langkah lebih mudah untuk bisa menuju ke ibu kota Qin. Sedangkan, di ruang Dewan Strategi Istana, dijelaskan bahwa Zhao membawa 100.000 prajurit dan Dewan merencanakan akan mengirim 80.000 pasukan untuk menghentikan pergerakan pasukan Zhao sebelum mencapai benteng Bayo. Selisih 20.000 pasukan adalah hal yang akan menjadi masalah karena 100.000 pasukan Zhao adalah pasukan yang terlatih. Sedangkan 80.000 pasukan Qin sebagian besar diisi oleh pasukan petani wajib militer yang baru menjalani pertempuran pertama mereka di Dakan. Kisah di seri kedua, wajib tonton. Dan ketimpangan dalam jumlah pasukan Qin tersebut, keberhasilan mereka hanya tergantung kepada siapa yang akan ditunjuk raja sebagai jenderal perangnya. Karena hanya dengan kemampuan sang jenderal lah yang bisa menutupi perbedaan tersebut. Namun, yang menjadi masalah adalah semua jenderal yang mereka miliki tengah dalam ekspedisi misi mereka masing-masing. Dan yang tersisa hanyalah Jenderal Maobu. Sehingga Ryofu dengan percaya diri meminta Raja Sai untuk menunjuk Maobu sebagai panglima tertinggi dalam perang yang akan mereka jalani. Namun, pengajuan tersebut dihalangi oleh Subunkun yang mengatakan bahwa menjadikan Maobu sebagai panglima tertinggi perang adalah kebijakan yang kurang tepat. Penyangkalan tersebut bukan tanpa alasan. Maobu adalah satu-satunya jenderal paling temperamen yang dimiliki oleh kerajaan Qin. Jangankan Subunkun, Sohaekun yang satu layar dalam fraksi Ryofu sendiri tidak setuju jika Maobu ditunjuk sebagai jenderal perang. Dalam kasus perang ini, Maobu bukanlah jenderal yang tepat. Bukan karena Maobu tidak kuat, justru sebaliknya, Maobu sangatlah kuat. Aku nggak berlebihan bro. Maobu itu mengerikan sekali kekuatannya. Tapi dalam sebuah perang ada yang namanya kekuatan menyerang dan ada yang namanya kekuatan bertahan. Maobu adalah jenderal berkekuatan besar dalam segi menyerang dan bahkan yang terbaik dalam negara Qin. Namun, Maobu tidak terlalu mahir dalam bertahan. Pertempuran kali ini sangat penting bagi keberlangsungan negara Qin dan cukup sembrono jika meletakkan takdir negara di bawah tangan Maobu. Karena mereka kali ini harus mengcounter serangan, bukan melakukan serangan. Di sana, Maobu seolah-olah sudah ingin menghancurkan kepala Pak Tua Subunkun. Untung saja Ryofu menjadi pawang terbaik untuk meredam sang harimau tersebut. Dan lalu siapa lagi jenderal yang ada di negara Qin yang bisa menyelamatkan mereka dalam krisis tersebut? Jawabannya ada.
hanya orang tersebutlah yang paling cocok untuk menyelamatkan mereka dari keterpurukan. Satu-satunya jenderal yang memiliki kekuatan yang sempurna dalam menyerang maupun bertahan. Orang yang sudah lama menjauh dari pertempuran dan mengistirahatkan sayapnya semenjak kematian Raja Zhao. Beliau adalah pejuang terbaik yang Qin miliki. Dan siapakah jenderal tersebut? Ya, the one and only Jenderal Agung Aoki. Ya, satu-satunya jenderal yang tersisa dari 6 Jenderal Agung Langit Qin. Semua orang terperangah. Dan di sana juga kita melihat Xin yang sebagai muridnya berdiri di belakangnya. Mobu di sana menghadang Jenderal Agung Aoki dan tanpa ragu menginginkan Aoki untuk enyah dari istana. Namun, Aoki memiliki hak untuk masuk karena secara teknis dia mendapatkan undangan resmi untuk ikut dalam diskusi tersebut. Dan lagi-lagi, yang mengundang Aoki justru malah Sohei-kun sendiri yang sebagai partner sefraksinya di dalam kubu Ryofu. Di sana, Sohei-kun menjelaskan, biar tidak salah paham, kenapa kok malah ada 2 jenderal di istana tersebut. Sebenarnya, di awal, Sohei-kun sudah mengundang Aoki. Namun dikarenakan Aoki tidak menjawab, Sohei-kun memanggil Mobu juga yang sebenarnya hanya sekedar backup. Dan dikarenakan Aoki yang pada akhirnya hadir di dalam istana, secara mutlak, Sohei-kun sebagai kepala militer mengajukan Aoki sebagai panglima tertinggi dalam perang mereka kali ini. Mobu mencoba untuk menahan emosinya, dan sebelum keluar dari istana, dia sendiri berkata kepada Aoki bahwa dia tidak akan mengakui relik tua seperti Aoki, yang dimana Mobu sudah menganggap Aoki hanyalah prasasti dari masa lalu yang memang sudah waktunya dia pensiun dan digantikan oleh orang-orang muda yang baru seperti dirinya. Lalu setelah itu, Aoki menginginkan seluruh orang untuk keluar sebentar dan dia ingin berbicara 4 mata dengan Raja Sai. Dan alasan Aoki adalah dia ingin ditunjuk sendiri oleh rajanya sebagai panglima tertinggi dalam perang yang akan mereka jalani. Sebenarnya bukan itu alasan sesungguhnya Aoki. Dia ingin berbicara 4 mata dengan rajanya karena dia ingin membicarakan sesuatu yang sangat dalam dengan Raja Sai. Dia mengungkapkan bahwa Raja Zhou adalah raja yang sangat luar biasa, yaitu kakek buyutnya Sai. Dan sayang sekali, saya tidak memiliki kesempatan untuk bertemu langsung dengan kakek buyutnya itu karena saya telah dijadikan sandera oleh Zhao di 7 tahun yang lalu. Nah, ini dia bro, baru dibuka di sini bahwa Sai di masa kecilnya dia disandra oleh kerajaan Zhao. Dan perbincangan tersebut juga didengar oleh Xin yang ada di balik pilar istana. Di sana, Aoki sadar betul bahwa tidak ada raja yang pernah menanggung penderitaan dan kebencian seperti Sai. Dan untuk yang terakhir dalam basa-basinya, Aoki ingin sekali lagi memastikan apa alasan sesungguhnya Sai yang berambisi besar untuk mempersatukan seluruh Tiongkok. Sai dengan tatapan tajamnya mengungkapkan alasan kenapa dia memiliki ambisi yang besar tentang menyatukan seluruh Cina. Karena dia memiliki sebuah janji yang pernah ia ucapkan kepada seseorang. Ayahnya sebagai keturunan raja disandra oleh Zhao sebagai sebuah ganti dari genjatan senjata. Dan di masa itulah saya lahir. Dengan bantuan Ryofu pada waktu itu, ayah saya berhasil meloloskan diri dari Zhao untuk kembali ke Qin. Sementara saya ditinggalkan membusuk di parit-parit Kantan, ibu kota kerajaan Zhao. Di sini, kita kembali dibawa ke masa kecilnya Sai yang begitu sangat suram yang terjebak di negara Zhao. Setelah pembantaian Cao Hei, semua kemarahan warga Zhao ditunjukkan kepadanya sebagai keturunan Raja Qin. Saat dia berada di Kantan, dia menjadi sasaran kekerasan semua laki-laki dan perempuan di kota tersebut. Hingga pada akhirnya, ada seseorang yang menolongnya. Itulah kali pertama orang tersebut menyelamatkannya. Dia bernama Shika, si pedagang pasar gelap. Sai, karena ayahnya sudah kabur kembali ke Qin, dia dibiarkan kelaparan. Sehingga Sai mau tidak mau harus menjalani hidupnya sebagai seorang budak. Namun, suatu hari dunianya tiba-tiba berubah. Dengan meninggalnya kakek buyutnya yaitu Raja Zhao dan ayahnya menjadi seorang raja. Artinya,
saya akan menjadi pewaris tahta berikutnya. Itulah sebabnya para orang-orang Qin harus bisa membawa saya kembali ke Qin dengan segala cara apapun. Dan seorang pedagang pasar gelap pun disewa. Namun sayangnya, di momen tersebut Raja Zhao mengetahuinya. Dan kalau saya sampai bisa kembali dan menjadi seorang raja untuk meneruskan ayahnya, maka itu akan menjadi masalah baginya. Sehingga saya harus kabur sebelum Raja Zhao menyuruh para pasukannya untuk membunuh saya. Lalu, kenapa Shika yang hanya sebagai pedagang pasar gelap mau untuk menerima tugas atau pekerjaan yang sangat beresiko tersebut? Mungkin itu bisa dikatakan sebuah keajaiban. Dan Shika memiliki keyakinan yang berbeda, di mana dia ingin menaruh harapan besar kepada Sai yang malang itu. Di sebuah lorong jalan, seorang utusan dari Qin tiba untuk menjemput Sai. Dia adalah Doken. Dan semua itu akan dibantu oleh Shika dan adiknya untuk bisa keluar dari negara Zhao dengan aman, nyaman, dan juga tentram. Shika akan menyuap seluruh penjaga di setiap pos pemeriksaan, dan dengan reputasinya yang sudah luar biasa di mata para penjaga, hal tersebut bisa dengan mudah dilakukan oleh Shika, dan tugas Sai hanya bersembunyi di dalam kotak muatan kereta kudanya. Hingga sampailah mereka di pos terakhir, gerbang terakhir Zhao. Semuanya tetap kondusif, tak ada kendala. Hingga tiba-tiba ada satu penjaga Zhao yang melesatkan anak panah yang menembus kotak di mana saya bersembunyi di dalamnya. Shika memasang badannya di hadapan para penjaga, dan si penjaga itu hanya mengatakan bahwa dia hanya menguji saja. Akhirnya, berhasillah mereka keluar dari Zhao. Namun mereka harus tetap menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk sampai ke perbatasan. Lalu, di tengah perjalanan, yang dirasa mereka sudah aman, mereka memeriksa Sai yang ada di dalam kotak. Dan benar saja, anak panah itu mengenai tangan Sai. Sai di sana sempat ragu atas kepulangannya. Apakah dia benar-benar layak untuk menjadi pewaris tahta kerajaan? Namun, Shika dengan kelembutannya, dia berhasil meyakinkan Sai sehingga Sai kembali mendapatkan moral kepercayaan dirinya. Namun sayang, di detik itu juga mereka baru menyadari bahwa mereka tengah dikejar oleh pasukan berkuda Zhao, sehingga tanpa pikir panjang mereka langsung segera melarikan diri. Tidak bisa dipungkiri, pasukan berkuda Zhao berhasil mencapai mereka. Dan tanpa harus bisa disangkal dengan cara apapun, mereka harus bertahan dari serangan-serangan prajurit Zhao. Amon, si adik Shika, dan juga Doken berusaha sekuat tenaga untuk melakukan perlawanan terhadap para prajurit Zhao. Namun sayang bahwa mereka sangat terpojok dan Doken harus mengorbankan nyawanya demi keberlangsungan Sai. Shika menyadari di depannya ada awan debu yang menandakan bahwa itu adalah para pasukan Qin yang akan menjemput mereka di titik pertemuan. Tapi itu semua juga dibarengi dengan pasukan Zhao yang sudah sejajar dengan mereka. Amon tertusuk dengan telak. Di sana, tekadnya sudah bulat. Dia akan berkorban dan memohon agar Sai terus maju hingga berhasil mencapai tanah negaranya dan kelak jadilah raja yang sejati. Kini hanya tinggal mereka berdua. Shika berusaha menahan luka anak panah yang menembus tangannya. Dan guna agar mereka bisa berhasil, Shika memutuskan untuk menjadi pemanah, sedangkan Sai bergantian untuk menjadi pengemudi kereta kuda. Laju pasukan Zhao tidak terbendung. Shika hanya bisa bertarung dengan sisa-sisa tenaganya.
ketika Sai dan Shika berada di detik-detik terakhir untuk mencapai garis perbatasan, di sanalah Shika menyelamatkan Sai dari lesatan tombak pasukan Zhao. Akhirnya Sai berhasil. Para pasukan penjemput yang dipimpin oleh Su Bunkun berhasil menyapu para pasukan Zhao. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa Shika benar-benar sekarat. Dan di akhir nafasnya itu, Shika berucap bahwa Sai terlahir dengan kesuraman yang nyata. Dipaksa menempuh jalan yang berat yang tidak pernah dilalui oleh raja lain. Tidak ada calon raja manapun yang pernah mengalami penderitaan seperti Sai. Itulah sebabnya Shika meyakini bahwa Sai akan menjadi raja terhebat sepanjang masa. Dan Sai, dengan isak tangisnya, dia berjanji kepada Shika, dia akan menjadi raja yang seperti itu. Dan pada akhirnya, Shika pun gugur dengan rasa bangga di hatinya. Itu adalah janji pertama Sai, dan tidak hanya untuk Shika, tapi juga untuk mereka-mereka yang sudah berguguran demi melindunginya. Sai benar-benar bertekad untuk mengakhiri era peperangan yang suram ini. Itu sebabnya Sai akan menempuh perjalanan yang tak akan ditempuh oleh siapapun. Di sana, Aoki sudah melihat betapa kuatnya tekad Sai sebagai seorang raja, sehingga di sana dengan mantap pula Aoki memerintahkan Shin untuk memanggil kembali semua orang guna untuk melaksanakan upacara pelantikan panglima perang. Dan di sanalah waktunya Aoki menyampaikan sesuatu yang selama ini sudah dia simpan, di mana dia akan menyampaikan sebuah pesan khusus dari sang Raja Zhou untuk Sai. Wah, pesan apakah itu? Sayangnya pesan itu hanya mereka berdua yang tahu. Lebih tepatnya, belum pernah disepil di sepanjang cerita Kingdom yang masih berjalan. Mungkin di chapter terakhir nanti. Dan pada akhirnya, dilantiklah Aoki menjadi panglima tertinggi pasukan Qin dalam perang melawan Zhao, di mana takdir Qin benar-benar ada di tangannya. Lalu kita langsung dibawa ke kamp pasukan Qin yang berada di 45 km barat daya dari Benteng Bayo. Di sana, selain para pasukan relawan yang sudah pernah bertempur, banyak juga para pasukan relawan yang baru bergabung. Dan datanglah Shin yang sekarang dia sudah menyandang titel komandan 100 orang. Dia meminta Hairo untuk mengumpulkan 100 orang terkuat. Dan setelah dikumpulkan, dia menjelaskan bahwa ke 100 orang tersebut akan menjadi unitnya. Dan unitnya itu di dalam perang kali ini secara khusus akan mendapatkan misi tersendiri dari sang Jenderal Aoki. Meskipun Shin juga belum tahu secara spesifik tugasnya seperti apa. Yang pasti, Shin sudah bertumbuh menjadi pribadi yang mengesankan, di mana dia bisa berpidato layaknya seorang komandan dan meningkatkan moral para pasukannya. Di dalam kelompoknya itu, dia merekrut 2 orang untuk menjadi wakil komandan. Yang pertama, jelas Ensan, sosok yang menemaninya dalam pelatihan yang diberikan oleh Aoki. Dan yang kedua, dia adalah Kyuka. Akhirnya, dia benar-benar kembali bergabung dengan Shin. Dan sebagai wakil komandan, dia sangat malu ketika mendapatkan sambutan hangat dari para anggota unit Shin. Di malam harinya, Shin dan Kyuka melakukan latihan. Dan jelas, secara teknik, berpedang Shin berada di bawah Kyuka. Di sana, Shin justru malah menggoda Kyuka untuk mengeluarkan jurus penari pedang yang kita tahu sendiri di seri kedua, bahwa jurus itu sangat-sangat dahsyat. Sedikit dijelaskan oleh Kyuka bahwa tarian pedang itu adalah jurus terlarang.
Yang sebenarnya awalnya dulu untuk menyambut para dewa, tapi lambat laun telah disalahgunakan oleh Xiu dan dijadikan alat untuk membunuh secara massal dengan waktu yang cukup singkat. Shin sempat protes tentang ketidakadilan itu. Bagaimana bisa orang-orang seperti Kyuka ini ilmu bela dirinya mendapat bantuan dari dewa? Barulah di sana Kyuka membongkar sebuah fakta bahwa bukan hanya dia dan kelompoknya saja yang memiliki kemampuan semengerikan itu. Beberapa ahli bela diri bisa melakukan hal yang sama meskipun tanpa menyadarinya. Tapi ada hal yang lebih menakutkan lagi. Ada beberapa orang yang memang sudah menjadi titisan dewa. Dan orang-orang itu disebut sebagai Bushin atau dewa perang. Nanti kita akan benar-benar diperlihatkan sosok dari Bushin itu, bro. Sosok yang benar-benar membuat nyali Kyuka menciut. Yang nyatanya, keberadaan Bushin tersebut adalah sebuah sosok yang menjadi pilar utama dalam benang merah sejarah peperangan Kingdom ini, bro. Yang akibat itulah alasan kenapa Jenderal Agung Oki menanggapi undangan Sohekun untuk datang ke istana dan bersedia untuk menjadi panglima perang di perseteruan tersebut. Alih-alih selain sudah mendapatkan gambaran jelas dari tujuan rajanya yaitu Sai, dia juga harus kembali berhadapan dengan musuh masa lalunya. Benteng Bayo dulunya adalah benteng dari wilayah Zhao sebelum ditaklukkan oleh Oki, Subun Kun dan juga Kyo untuk dimasukkan ke dalam wilayah Qin. Ingat ya, Kyo adalah jenderal perempuan yang juga salah satu dari 6 jenderal agung Qin yang saya jelaskan di seri kedua. Dan Kyo ternyata adalah tunangan dari Jenderal Oki, bro. Benteng Bayo adalah sebuah tempat yang memiliki ikatan emosional yang sangat erat dengan Jenderal Oki. Bagaimana tidak, di kisah tersebut ternyata Bayo adalah tempat di mana Jenderal Kyo gugur dan orang yang membunuh Jenderal Kyo di sana adalah seorang ahli bela diri alami yang begitu sangat luar biasa. Dan orang itu adalah seorang Bushin yang sudah disinggung oleh Kyuka di awal pembahasan tadi. Dan Bushin itu benar-benar ada. Salah satu musuh masa lalunya sang Jenderal Oki. Dia bernama Hoken. Oki masih sangat yakin bahwa musuh masa lalunya itu masih ada. Walaupun di seluruh dataran Cina tidak ada yang menyadarinya. Dan inilah kita akan sedikit diperlihatkan sosok dari si Bushin itu. Dialah Hoken. Apa ya? Ungkapan yang paling tepat buat Hoken ini. Kalau mengerikan sih masih kurang, bro. Menurutku apa ya? Oh ya, neraka berjalan. Nah itu dia. Ngeri cuk, sumpah. Lalu setelah kita diperlihatkan oleh sosok Hoken ini, kita juga harus diperlihatkan sebuah kenyataan bahwa Benteng Bayo sudah berhasil diduduki oleh pasukan besar Zhao. Lalu kita juga diperlihatkan rombongan dari pasukan Qin yang masih dalam perjalanan untuk menuju ke Benteng Bayo. Dan lalu tidak lama kemudian, para rombongan prajurit elit Jenderal Oki pun menyusul mereka dari belakang. Dan memang beda, bro. Sekelas jenderal besar seperti beliau, sekali ucap saja langsung bisa membakar moral dari 80.000 prajurit terbakar hingga ke titik yang tertinggi. Zenshin. Mereka pun terus maju ke depan hingga pada akhirnya mereka telah sampai di Benteng Bayo, tepat membelakangi 100.000 pasukan dari musuh mereka, yaitu Zhao. Lalu, dengan kedatangan pasukan Qin, Fuki langsung merespon dengan melakukan manuver dalam formasi pasukannya. Sedangkan Oki justru malah membuat perintah untuk seluruh pasukannya menuju ke arah kanan, sedikit menjauh dari Benteng Bayo. Lebih tepatnya, mereka akan menuju ke dataran Kan. Kelihatannya, pasukan Oki seolah mau menyerahkan benteng tersebut. Namun, jelas Fuki memiliki pemahaman yang berbeda, di mana dia meyakini bahwa pergerakan tersebut adalah gerakan pancingan bagi mereka. Lalu, di sana kita diperlihatkan dengan sang ahli strategi sekaligus komandan tertinggi pasukan Zhao, yaitu Chosu, yang dimana
Chosu menjelaskan bahwa pergerakan Oki menuju ke samping Bayo bisa dikatakan adalah sebuah langkah skakmat. Secara teknis, medan yang dituju oleh Oki adalah medan yang tidak menguntungkan bagi pasukan Zhao. Namun, jika mereka tidak bergerak dari titik benteng Bayo, konsekuensinya mereka akan membelakangi pasukan Oki dan itu sangat berbahaya. Sehingga, tanpa ada pilihan yang lebih baik, Chosu mau tidak mau harus mengarahkan seluruh pasukan Zhao untuk mengikuti pergerakan yang dilakukan oleh sang Jenderal Oki. Yang artinya, pertempuran mereka akan terjadi di dataran Kan sesuai yang diinginkan oleh Oki. Wah, sewangar cuk! Di dataran Kan, kita diperlihatkan Karyoten bersama dengan Moki tiba di sebuah bukit. Sebuah titik sempurna untuk bisa mengamati perang yang akan terjadi. Mereka ingin melihat secara langsung seperti apa medan perang itu sebenarnya. Dan itu adalah metode pembelajaran yang sangat sempurna untuk mereka yang ingin menjadi ahli strategi perang. Di sana sungguh jelas bahwa kedua kubu sudah berada di dataran Kan. Sebuah medan perang yang nantinya akan menjadi saksi bisu atas sebuah pertempuran yang sangat mengerikan. Jauh lebih mengerikan daripada perang pertama yang ada di seri kedua. Kali ini beda dengan perang yang ada di Dakan. Shin dan juga unitnya diletakkan di barisan yang jauh di belakang. Dan mereka nantinya akan mendapat misi khusus dari sang jenderal. Garis besar dari formasi kedua kubu yang saling bertempur ini akan dijelaskan. Zhao akan menerapkan serangan utamanya dari sisi kiri barisan besar mereka yang dipimpin oleh Mangoku dengan 40.000 pasukannya. Tujuan mereka adalah untuk menerobos sisi kanan dari pasukan Qin yang hanya berjumlah 30.000 pasukan. Yang dimana pasukan Qin ini nantinya harus bisa membendung gempuran pasukan Mangoku yang terkenal suka dengan serangan bunuh dirinya. Lalu, di sisi kiri Qin memiliki 10.000 pasukan yang dipimpin oleh Komandan Kano. Meskipun jumlahnya paling kecil, 10.000 pasukan itu bukanlah barisan dari pasukan sembarangan. Melainkan, barisan pasukan itu diisi oleh para pasukan pribadinya Jenderal Aoki. Lebih tepatnya, 6.000 pasukan Aoki yang dikomandoi oleh Kano, ditambah 4.000 pasukan milik Subunkun yang per 2.000-nya dipimpin oleh dua komandan yaitu Heki dan juga Sokaku. Mereka semua akan berhadapan dengan sisi kanan pasukan Zhao yang berjumlah 20.000 pasukan yang dipimpin oleh Fuki. Nampak bahwa pasukan sisi kanan Zhao itu seolah-olah terisolasi dan mudah sekali untuk diserang. Namun, dalam medan perang tersebut, tebing-tebing yang tinggi di setiap sisi mereka akan menjadi benteng alami, sekaligus sebagai penghalang akses untuk bisa masuk ke pasukan utama Zhao, yang secara logika juga, medan tersebut sangat tidak menguntungkan bagi pasukan 10.000 Qin. Dan mereka juga akan sangat sulit untuk bisa menerobos dan mengincar pasukan utama musuh, meskipun itu 10.000 pasukan elit Aoki sekalipun. Bagi Zhao, kekuatan serang utama mereka berada di pasukannya Mangoku. Sedangkan bagi Qin, berada pada pasukan tengah mereka, yang diperkasai dengan 40.000 pasukan, 20.000 pasukan Moubu dan 20.000 pasukan Aoki. Loh, kok ada Moubu bang? Iya, Moubu tetap ikut perang bro, tapi tidak sebagai panglima tertinggi. Paham ya dari sini ya? Jadi, 40.000 pasukan tengah atau pasukan utama Qin akan berhadapan-hadapan dengan pasukan tengah atau pasukan utama Zhao yang sama-sama memiliki 40.000 pasukan, sekaligus tempatnya Jenderal Chosu itu berada. Harapanku kalian sudah jelas ya, setidaknya sudah kebayang lah ya. Dan perbedaan kekuatan dari kedua militer ini tidak akan menentukan hasil perang, karena yang menentukan adalah kemampuan dari masing-masing jenderalnya. Dan inilah bro, pasukan barisan tengah Qin yang dipimpin oleh Moubu melakukan serangan pembuka. Bro, kalian kira aku lebih cok menerasikan kekuatan Moubu? Silakan lihat sendiri bro. Itu dia, kayak bom cuk. Dan setelah itu, pasukan kanan Zhao yang dipimpin oleh Mangoku mulai melakukan sebuah gerakan serangan. Tapi yang membuat Chosu tidak bisa menebak gaya formasi Aoki adalah Aoki
mengarahkan pasukan kirinya untuk langsung menyerang pasukan Fuki dengan sangat terbuka. Yang jelas-jelas Choso dan juga Fuki sadari bahwa di posisi tersebut Jin kalah dalam segi jumlah pasukan. Lalu, bertepatan di waktu yang sama, Jenderal Aoki menghampiri Shin dan kelompoknya untuk memberikan sebuah misi khusus. Seperti yang sudah bisa kita lihat bersama, 10.000 pasukan kiri Jin sudah mulai menyerang 20.000 pasukan Zhao yang dipimpin oleh Fuki. Sang jenderal pun menugaskan kelompok Shin untuk bisa menyelinap dari satu sisi di tempat kedua pasukan yang sedang bertarung itu. Shin dan kelompoknya harus bisa masuk ke jantung barisan pasukan Fuki, melakukan sebuah serangan kejut dan menerobos pengawal yang ada di dalamnya. Sehingga di tengah kebingungan itulah Shin diminta untuk bisa sesegera mungkin memenggal kepala Fuki. Nampak dilihat dari medannya juga, itu adalah misi bunuh diri. Namun Shin dengan keyakinannya pasukan kecil yang ia miliki memang sangat ideal untuk melakukan gerakan-gerakan penyelinapan. Sehingga dengan berani pula dia mengambil misi yang penuh dengan resiko tersebut. Sehingga sebagai imbalannya, Aoki pun menganugerahi sebuah nama untuk kelompok yang Shin punya. Mulai detik itu, nama kelompok Shin adalah Unit Hishin. Sebuah nama yang memiliki filosofi melesat seperti anak panah yang menghujam jauh ke dalam markas musuh. Dan karena tugas Shin ini sangatlah penting, Aoki menegaskan bahwa tidak ada toleransi untuk kegagalan. Aoki benar-benar mengandalkan Shin sebagai komandan dari unit Hishin. Hishintai. Dan benar saja, unit Hishin akan melintasi jalur tebing tengah yang membelah dua sisi pasukan yang sedang bertarung. Fuki yang menganalisa pertempuran yang sengit yang ada di depannya, dia lalu memberikan instruksi untuk memundurkan garis depan dan memberi pasukan kiri dan juga kanannya untuk bersiap di dalam posisi. Jelas, hal tersebut direspon dengan sembrono oleh pasukan Kano yang dimana mereka mengejar pasukan tengah Fuki yang tengah mundur itu. Dan jelas, Aoki menyadari bahwa itu adalah gerakan jebakan dan pasukannya telah terpancing. Sehingga dengan begitu, Fuki dengan cepat memberikan instruksi untuk sayap kanan dan sayap kirinya untuk segera menjepit pasukan Jin tersebut. Lalu, kita dibawa ke unit Hishin. Di sana, mereka tengah mengatur strategi untuk menerobos masuk ke kolom barisan Fuki. Jelas, formasi yang bisa mereka pakai adalah manuver sederhana di mana mereka akan mendobrak kencang dari satu sisi. Dan itu memang bakat alami yang dimiliki oleh unit Hishin yang selalu mengandalkan kekuatan. Namun, Ryusen sebagai sosok pendobrak merasa ketakutan karena selain ini adalah perang pertamanya, dia juga baru saja menjadi seorang ayah. Hal itu cukup masuk akal, sehingga Shin mengingatkan Ryusen bahwa perang ini begitu sangat krusial. Jika mereka tidak bisa menang, maka Zhao akan menerobos masuk ke negara mereka dan membantai semua orang-orang yang mereka sayangi di rumah. Tidak terkecuali anak Ryusen nantinya akan menjadi korban juga. Sehingga pilihan mereka cukup sederhana, bertarung hingga titik darah penghabisan dan meraih kemenangan, atau kalah dari musuh dan orang-orang rumah yang mereka cintai mengalami pembantaian. Mendengar hal tersebut, Ryusen sekejap kembali ke mode super sayanya. Baiklah, kali ini mereka semakin masuk ke dalam. Di sela-sela tebing tersebutlah mereka akan memulai serangan. Dan mari kita saksikan aksi dari unit Hishin ini, guys. Dan untuk selanjutnya,
mereka akan mendaki sebuah tebing untuk bisa segera menggapai posisi Fuki. Namun, hal tersebut tidaklah mudah. Lalu pada akhirnya, mereka memutuskan untuk membagi kelompok, di mana sebagian dari mereka harus tetap berjaga di bawah tebing. Hal tersebut nyatanya cukup efisien, hingga pada akhirnya gerakan Shin sampai ke telinga Fuki. Namun sayang, Fuki dan kelompoknya meremehkan unit Shin yang hanya berjumlah 100 orang itu. Hingga pada akhirnya, dia telah sampai di layar terakhir, di mana mereka tinggal menerobos barisan pengawal Fuki. Sedangkan Aoki sangat bangga melihat Shin yang akhirnya berhasil melangkah sejauh itu. Aoki paham betul kelemahan musuhnya. Fuki memang hebat dalam urusan serangan jarak jauh, namun tidak dengan serangan jarak dekat. Artinya, Aoki memberi misi yang meskipun sangat berbahaya, tapi dia juga tidak asal-asalan dalam melakukan perhitungan. Sekarang, kini tergantung langkah apa yang akan dilakukan Shin guna untuk bisa menuntaskan misinya. Shin memantapkan hatinya. Shin adalah sebuah anak panah. Maka disinilah mereka harus benar-benar membuktikan bahwa arti nama unit mereka bukanlah sebuah omong kosong belaka. Dengan moralitas yang begitu sangat tinggi, mereka pun menerjang garis pertahanan terakhir Fuki. Sungguh luar biasa. Tidak perlu mengalahkan seluruh pasukan, karena yang mesti mereka lakukan adalah segera menerobos masuk ke titik posisi Fuki dan sesegera mungkin untuk memenggal kepalanya. Shin dikepung oleh prajurit musuh di setiap penjuru. Begitu pula dengan pasukan 10.000 Kano yang juga terpojok di tengah peperangan. Bahkan, Fuki mengarahkan pasukan tengahnya itu untuk melumat sisa pasukan 10.000 Kano. Yang tanpa dia sangka, Shin terus melesat tak terkendalikan. Di sana, dia terus maju melewati garis penjaga bersama dengan Kyuga. Semakin dalam mereka masuk, semakin tangguh pula kualitas para penjaga. Shin kini bisa dengan jelas melihat posisi Fuki dengan mata kepalanya sendiri. Dia hanya butuh satu momen saja untuk menuntaskan misinya. Sedangkan Fuki yang melihat kegaduhan yang dilakukan oleh unit Shin, dia baru sadar bahwa baru untuk yang pertama kalinya dia kejebolan pasukan musuh sedekat itu. Dan menerobosnya pasukan kecil itu bukanlah sebuah kebetulan. Ketika dia menggerakkan serangan dari kedua pasukan sayapnya untuk melakukan pengepungan di awal tadi, sebenarnya dia sudah terjebak oleh strategi Aoki. Dan seperti yang sudah saya singgung tadi, Shin hanya perlu satu momen, dan dengan melakukan combo ciamik dengan Kyuga, di sanalah Shin bertemu dengan momen tersebut.
Jenderal Fuki tertebas oleh parang kehidupan Shin tepat sebelum dia bisa kabur dari posisinya. Pasukan Zhao tidak ada yang bisa bergeming. Jenderal perang mereka benar-benar tumbang di depan mata mereka. Lalu, tidak lama kemudian, pasukan Kano menyusul Shin. Sehingga, dengan mantap pula, Kano mengumumkan bahwa kepala Jenderal Zhao, yaitu Fuki, telah berhasil diambil oleh Shin dari unit Hishin. Ya, semua pasukan Shin bersorak atas kemenangan mereka. Dan panji mereka pun segera tertancap dan berkibar di sana. Dengan begitu, langsung saja Chosu mendapatkan laporan konfirmasi dari pasukannya bahwa pasukan kanan mereka telah kalah dan Fuki telah gugur. Namun, siapa sangka bahwa Chosu mengatakan bahwa perang belum berakhir dan mengatakan bahwa akan ada seseorang yang akan memimpin mereka untuk meraih kemenangan. Wah, siapakah orang itu? Dan lalu, langsung saja di detik itu juga, Chosu memberikan instruksi kepada seluruh pasukannya untuk memindahkan markas mereka ke tengah hutan. Di atas tebing sana, Ten melihat dengan jelas bahwa seluruh pasukan Zhao ditarik mundur. Yang justru Moki malah sadar bahwa itu adalah kabar yang buruk, di mana Zhao bisa menyergap pasukan Qin, tidak seperti perang di dataran. Lalu tiba-tiba, di belakang mereka telah datang seseorang yang tidak mereka kenal. Dia bernama Riboku, di mana dia seolah hanya ingin bergabung dengan mereka. Musuh besar yang belum disadari oleh kedua cecunguk itu. Siapakah Riboku ini, bos? Dia adalah sosok yang nantinya akan menjadi musuh terberat dan terbesar bagi pasukan Qin. Dia adalah seorang ahli strategi yang sangat mengerikan. Keanehan Zhao yang mundur dengan mudah itu juga disadari oleh sang Jenderal Aoki. Bahkan dia sampai bertanya kepada Tao, apakah ada ahli strategi Zhao selain Chosu? Sayangnya mereka belum tahu. Sehingga untuk saat itu, Aoki memutuskan untuk melepas para pasukan Zhao untuk sementara. Sembari dia harus mencari tahu siapa komandan strategi misterius Zhao yang belum ia ketahui. Mereka akan mengikuti permainan pasukan Zhao. Sedangkan Maobu sudah sangat tidak sabar untuk segera mengejar Zhao ke dalam hutan. Aoki memberikan perintah untuk mengejar mereka di keesokan harinya setelah matahari terbit. Dan Maobu juga harus berjanji kepadanya. Paling jauh, Maobu boleh pergi adalah ke tempat di mana dia masih bisa melihat bekas markas Zhao di puncak gunung. Selebihnya, Aoki melarang keras dan dia sangat menekankan agar Maobu tidak melanggar janji tersebut. Di camp pasukan unit Hishin, mereka semua sudah berkumpul, sekaligus juga berkabung. Karena dari yang awalnya mereka beranggotakan 100 orang, yang berhasil hidup hingga sore itu hanya tersisa 31 orang. Hairo mengingatkan kepada teman-temannya agar tidak murung. Justru dengan kematian rekan-rekan mereka, seharusnya yang masih hidup itu tetap menjaga semangat juangnya. Karena hal itu akan membuat para teman-temannya yang sudah gugur itu lebih bahagia. Lalu tidak lama kemudian, mereka didatangi oleh sang Jenderal Aoki. Di sana, beliau setuju apa yang dikatakan oleh Hairo. Sekaligus dia mengatakan alasan kenapa dia memberi nama kelompok Shin itu dengan nama unit Hishin. Alasannya adalah supaya bisa mudah diingat dan tidak hanya untuk sekutu, melainkan untuk musuh mereka juga. Dan benar juga, karena setiap prajurit di pasukan Zhao seharusnya sudah tahu sekarang bahwa yang membunuh jenderal mereka, yaitu Jenderal Fuki, adalah Shin dari unit Hishin. Tapi bukan hanya itu, Fuki adalah jenderal yang terkenal. Dan dikarenakan Shin sudah mengalahkannya, nama Shin secara alami akan tersebar ke seluruh Tiongkok. Sehingga tugas Shin selanjutnya adalah dia harus selalu berprestasi dalam perang agar namanya dan unitnya selalu terdengar setiap saat. Dan atas kerja bagus yang sudah dilakukan oleh Shin dan juga unitnya, Aoki secara pribadi memuji mereka semua. Di malam harinya, sisa-sisa dari unit Shin itu tengah beristirahat dan bercanda gurau satu sama lain. Hingga mereka tidak menyadari
bahwa ada malapetaka yang tengah mendekati mereka. Dan seseorang misterius yang muncul di balik kegelapan itu menyerang mereka tanpa kata-kata. Siapa sangka orang tersebut bagaikan malaikat maut di depan mata mereka. Unity Shin dihajar habis-habisan oleh orang tersebut. Dan memang harus kita terima bahwa Shin bagikan kutu di depan manusia mengerikan tersebut. Bahkan serangan cepat Kyoka mampu dihindari dengan mudah. Dan ya, orang itu adalah Hoken, Bushin, sang dewa perang. Hal tersebut juga menggemparkan istana Qin, di mana sang pengirim pesan mengatakan bahwa mereka akhirnya tahu siapa sebenarnya panglima tertinggi di pasukan Zhao yang sebagai musuh mereka. Orang itu adalah Hoken. Di dalam istana itu, satu-satunya yang tahu tentang Hoken adalah Subunkun. Mendengar kenyataan itu, rasa takutnya tidak bisa disembunyikan. Di mana dia menjelaskan kepada sang raja bahwa Hoken adalah malaikat maut dari masa lalu. Dan Hoken adalah orang yang 9 tahun yang lalu telah membunuh salah satu dari 6 jenderal agung Qin, yaitu Jenderal Kyo. Dan yang diketahui oleh Subunkun, Hoken seharusnya sudah dibunuh oleh Aoki di dalam sebuah pertarungan. Dan selain itu, yang membuat info bahwa Hoken yang membunuh Jenderal Kyo menjadi kontroversi adalah bahwa selama ini sebab kematian Jenderal Kyo sengaja disembunyikan dari sejarah kerajaan. Selama ini orang-orang hanya tahu bahwa Jenderal Kyo gugur karena sakit. Semua itu adalah usaha guna untuk menjaga mental kerajaan. Karena waktu Hoken membunuh Jenderal Kyo, Hoken bagikan hantu. Tidak ada yang tahu dia siapa, asalnya dari mana, dan dia bertarung atas dasar apa. Subunkun menjelaskan, setelah yang dia dengar mengenai sosok Hoken, Hoken bukanlah jenis pejuang yang mau memimpin pasukan. Lebih tepatnya, dia lebih senang bergerak sendiri. Hoken adalah hasil dari seni perang alami yang kesaktiannya sangat mengerikan. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa Hoken sekarang mau untuk menjadi panglima perang Zhao? Bukankah dia tidak pernah mau untuk memimpin sebuah pasukan? Dan dia bertarung atas dasar keinginannya sendiri. Jawabannya adalah jelas karena ada Aoki. Apa yang membuat seorang Bushin keluar dari lembahnya adalah ketika ada orang yang menurut mereka kuat. Dan Bushin itu akan mencari orang yang kuat itu untuk diajak bertarung. Seolah pertempuran ini sudah ditakdirkan. Pertarungan yang sebenarnya sudah berlangsung 9 tahun yang lalu. Pertarungan yang penuh akan dendam. Dan Aoki adalah satu-satunya orang yang sudah menyadarinya sejak awal. Dan film pun belum tamat, karena akan dilanjut di seri yang keempat. Oke, baiklah teman-teman, sungguh ending yang masih menegangkan. Memang perang dengan Zhao ini cukup panjang, dan sesuai dengan tebakan saya, tidak akan bisa diselesaikan hanya dengan satu film. Seri keempat ini nantinya kita akan masih berada di perang antara Qin melawan Zhao. Dan sayang sekali untuk Kingdom yang seri keempat ini belum bisa dinikmati secara luas. Dan mudah-mudahan di awal tahun depan ya, karena pas aku lihat di situs IMDb, yang seri keempat ini sebenarnya sudah rilis di tahun ini, di bulan Juli kemarin. Tapi hanya bisa dilihat di bioskop Jepang. Dan untuk distribusi sampai ke Korea Selatan saja baru bulan kemarin cuy, bulan November. Bahkan di Netflix saja belum ada itu. Jadi ya untuk seri selanjutnya sabar saja ya. Mudah-mudahan segera bisa ditonton secara luas. Dan ada subtitle Indonesianya. Nah itu yang lebih penting. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendukung. Permintaanku cuma satu bro, sabar ya, sabar. Jadi cukup sekian dari saya Geno, mewakili Jam Film pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.